Segel mantra yang terlepas membebaskan iblis menyeramkan yang selama ini dikurung dalam sebuah ruangan rahasia. Satu persatu orang yang tinggal di rumah susun pun mati dengan cara mengenaskan. Remaja laki-laki yang memiliki kekuatan untuk memusnahkan iblis tersebut justru dilanda ketakutan. Dapatkah misteri tentang sosok iblis tersebut terungkap? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan segerombolan remaja yang sedang berkumpul di balkon rumah susun mereka. Di antaranya adalah Iqbal dan teman wanitanya bernama Aboy, serta dua teman lelakinya yaitu Bob dan Ali. Saat itu Iqbal merasa ada suara yang memanggilnya dari dalam gedung. Iqbal yang berinisiatif mengikuti asal suara melihat sosok yang mirip seperti ibunya. Sosok yang ia pikir adalah ibunya tersebut berada di dalam lift sembari memeriksa beberapa senter dan menyerahkan sebuah senter pada Iqbal. Namun sosok lain yang menyeramkan justru muncul di sampingnya yang ternyata adalah ibunya. Ternyata ibu dan adiknya sedari tadi telah mencari dirinya. Iqbal yang tampak sedikit takut dengan apa yang baru saja ia lihat mencoba menghentikan rencana kepergian keluarganya hari ini. Ada firasat yang tidak ia mengerti. Dan benar saja, dalam perjalanan mereka ke suatu tempat, ayah dan ibunya menyadari bahwa sepertinya mereka telah berputar-putar di tempat yang sama beberapa kali. Sang ayah lalu meminta ibu Iqbal untuk menggunakan kekuatan batin mereka demi menemukan rumah yang mereka tuju. Kala itu Iqbal melihat sosok-sosok aneh di sepanjang jalan, sosok hitam dengan tubuh yang sangat tinggi. Perasaan Iqbal semakin aneh manakala ia kembali melihat sang ibu memeriksa senter dan memberikan satu kepadanya seperti yang ia lihat di lift oleh sosok menyeramkan sebelumnya. Ia pun segera memberitahukan pada ayahnya bahwa akan ada sesuatu yang terjadi pada ibunya. Sesuatu yang hanya bisa dirinya sebagai seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang bisa melihat sementara ayahnya tidak. Namun perjalanan tersebut justru tetap dilanjutkan oleh mereka. Tentu saja sepanjang jalan Iqbal melihat banyak hal aneh, penampakan sosok panjang yang hitam dan buah yang berdarah. Akhirnya sampailah mereka pada rumah yang dituju. Ibunya Iqbal meminta Iqbal untuk tidak takut dan memberanikan diri pada apapun yang hanya mereka berdua yang bisa melihatnya. Sang pemilik rumah meminta ibunya Iqbal untuk segera menemui seseorang di sebuah kamar. Dan ternyata di kamar tersebut telah ada seorang wanita bernama Zura yang tubuhnya telah dirasuki. Rupanya ibunya Iqbal yang memiliki hidayah, yaitu dikaruniai ilmu supranatural, memiliki pekerjaan untuk membantu menangani dan mengusir iblis-iblis yang mengganggu manusia. Tapi kali ini iblis tersebut sangat kuat. Ia bahkan menyakiti ayah Iqbal dan Iqbal. Sang ibu yang mencoba menolong Iqbal justru raganya telah direngut oleh iblis hingga berujung kehilangan nyawa. Selepas kepergian ibunya, Iqbal sangat merasakan kesedihan. Ia menyesali keputusan ayahnya yang membiarkan ibunya mengambil pekerjaan tersebut kemarin malam hingga akhirnya kehilangan nyawa. Sementara sang ayah yang tidak memiliki kekuatan supranatural apapun, menurut Iqbal tidak akan pernah bisa melihat dan merasakan ketakutan seperti yang Iqbal dan ibunya rasakan. Padahal Iqbal ingin seperti anak-anak normal lainnya. Saat sedang mengepak baju-baju mendiang istrinya, ayahnya Iqbal mendapatkan telepon panggilan kerja, sehingga ia meminta anak perempuannya yang bernama Yaya untuk diam di rumah. Saat itu ayah Iqbal yang juga berprofesi sebagai tukang urut pria mendapat tawaran pekerjaan sampingan dari klien langganannya yang juga tinggal di rumah susun yang sama dengannya yang bernama Jamil. Saat di tangga, mereka berpapasan dengan Iqbal dan Aboy, yang mana Aboy ternyata adalah anaknya Jamil. Namun Aboy dan Jamil tampak tidak dekat dan sangat asing. Kala itu ayahnya Iqbal meminta izin agar Iqbal turut ikut bersama mereka. Sesampainya di suatu kamar,
Jamil memberitahukan bahwa kamar itu atau ruangan itu ia gunakan sebagai tempat penyimpanan tanaman-tanaman koleksinya dari berbagai negara. Bermacam-macam tumbuhan ada di ruangan tersebut. Bahkan 80% diisi oleh tumbuhan karnivora pemakan serangga. Jamil pun menunjukkan tanaman kesukaannya yang ia bawa dari Sumatera, yang menurutnya hanya akan mekar 8 tahun sekali. Karena Jamil akan melakukan perjalanan pekerjaan ke Sumatera, Indonesia, ia meminta ayahnya Iqbal untuk merawat dan memberikan makan tanaman-tanamannya. Kala itu ayah Iqbal melihat sebuah pintu yang ditempeli sebuah jimat. Namun ketika ditanya, Jamil mengatakan itu bukan apa-apa dan ia meminta tak seorang pun untuk masuk ke ruangan tersebut. Sebelum kembali ke rumah, ayah Iqbal pun lantas melarang Iqbal masuk ke ruangan tempat tanaman-tanaman itu berada tanpa izinnya. Di hari selanjutnya, Aboy yang ingin pergi bermain melihat sang ibu menangisi sebuah foto, dan itu adalah foto kakak perempuannya yang keberadaannya tak mereka ketahui sampai hari ini. Sekian lama Aboy dan dua kawan lelakinya menunggu. Akhirnya Iqbal tiba bersama Yaya. Ternyata tanpa sepengetahuan ayahnya, Iqbal berencana membawa teman-temannya ke dalam ruangan yang berisi koleksi tanaman ayahnya Aboy atau Jamil. Di dalam ruangan, mereka semua tampak sangat antusias melihat berbagai tanaman, dari yang kecil hingga tanaman kebanggaan ayahnya Aboy. Aboy saja heran sebab ia tak pernah masuk ke ruangan tersebut. Sesungguhnya ia dan ayahnya tidak dekat, sebab ayah mereka yang kaya raya hanya berfokus dan perhatian pada istri keduanya saja. Petaka pun dimulai ketika Bob dan Ali merobek jimat yang tertempel di pintu, yang menyebabkan pintu yang kala itu tak bisa dibuka dengan kunci apapun tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Bob dan Ali lantas melarikan diri karena takut. Iqbal justru penasaran dan memberanikan diri masuk ke ruangan tersebut bersama Aboy. Mereka lantas melihat sebuah paku yang tertancap di dinding. Tapi Iqbal melihat lebih dari itu. Ia melihat ada darah yang menetes dari dinding tersebut. Menyadari ada yang tidak beres, mereka pun segera pergi dari ruangan tersebut. Malamnya, Iqbal mulai diteror oleh suara-suara aneh dari berbagai sudut di rumahnya. Bahkan ada sosok menyeramkan yang berbaring di sampingnya. Saat Iqbal berlari keluar rumah, ia melihat neneknya Aboy dengan keadaan kepala yang terluka parah. Takut dan bingung, Iqbal lalu mencoba menenangkan diri dengan bersandar di bawah pohon dekat makam ibunya berada, sambil memutar video-video lama sang ibu. Tak berselang lama, ayah Iqbal dan seorang ustadz pun akhirnya menemukan Iqbal yang ternyata mereka cari sedari tadi. Saat itu, Iqbal meminta agar kekuatannya disegel sebab ia merasa takut dan ingin menjadi normal. Kasihan melihat Iqbal, ayahnya Iqbal pun memohon kepada ustadz untuk menyegel kekuatan tersebut. Namun, setelah ustadz menyegel kekuatan Iqbal, ia memberikan ayah Iqbal pembuka segel tersebut dan meminta ayahnya Iqbal untuk menuntun kekuatan Iqbal bila saatnya tiba nanti. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Iqbal, Yaya dan ayah mereka berpapasan dengan ibunya Aboy. Kala itu ibunya Aboy yang berselisih dengan neneknya Aboy yang merupakan ibu mertuanya atau ibunya Jamil. Kala itu ia meminta agar neneknya Aboy tidak merubah penampilan Aboy yang mana nama sesungguhnya adalah Nurul menjadi laki-laki. Saat itu neneknya Aboy tiba-tiba merasa dipanggil oleh sesuatu dan ia pun mengikuti asal suara. Sampai tibalah nenek Aboy di depan pintu lift, yang mana seketika di dalam lift ia melihat seorang wanita yang didampingi oleh sosok yang menyeramkan. Setelah peristiwa itu, nenek Aboy bertingkah aneh. Ia yang berpapasan dengan Iqbal membisikkan pesan bahwa mereka telah dikutuk. Yang mana setelah itu nenek Aboy justru melompat dari balkon dan tewas mengenaskan di lantai dasar dengan luka di kepala seperti yang Iqbal lihat pada malam sebelumnya.
Setelah peristiwa itu, Iqbal terus melihat penampakan-penampakan menyeramkan, yang mana tanpa ia ketahui, sosok-sosok menyeramkan yang ia lihat ternyata adalah gambaran dari orang-orang yang akan mati selanjutnya. Mati terbunuh oleh iblis menyeramkan di rumah tanaman milik Jamil tanpa seorang pun yang menyadarinya. Bahkan dikala melayat ke rumah duka Aboy, Iqbal melihat penampakan Bob dan Ali yang terlihat berlumuran darah. Menyadari malapetaka yang akan menimpa kedua temannya, Iqbal ditemani Aboy kembali menuju ruangan penyimpanan tanaman ayahnya Aboy. Mereka mencari jimat yang kemarin tertempel di pintu. Iqbal melihat banyak darah yang mengalir dari dinding terpaku. Kala matanya melihat selembar kertas yang ia sangka adalah jimat, kertas tersebut justru ditarik ke arah kegelapan, yang mana dari dalam kegelapan muncul tangan menyeramkan. Terdengar teriakan Aboy dari luar ruangan yang ternyata menemukan mayat temannya, yaitu Ali. Polisi pun tiba di lokasi dan mewawancarai ayahnya Iqbal yang berbohong dan mengaku sebagai orang yang menemukan mayat tersebut demi melindungi Iqbal. Saat pulang ke rumah, ayah Iqbal tampak sedikit marah dan menginterogasi Iqbal tentang apa yang terjadi. Iqbal pun menjelaskan bahwa memang ia yang membawa teman-temannya masuk kemarin. Tapi ia tak tahu bagaimana Ali bisa masuk ke ruangan itu seorang diri tanpa sepengetahuan dirinya. Ia juga menceritakan bahwa Bob dan Ali yang merobek kertas mantra hingga mengeluarkan iblis dari dalam ruangan tersebut. Namun melihat penuturan Iqbal, ayahnya justru tidak percaya karena merasa kekuatan Iqbal telah disegel. Merasa tidak dipercayai, Iqbal pun tampak kesal dan marah. Malamnya Iqbal kembali mendengar suara-suara aneh dari rumah di lantai atas rumahnya. Lagi-lagi suara perempuan. Ketika Iqbal menyelidiki, ia justru masuk ke dalam rumah Aboy. Di sana, ia yang dipersilahkan makan oleh seorang perempuan yang ia kira adalah Aboy, justru memakan daging-daging mentah dan organ tubuh manusia dari sosok menyeramkan berwujud neneknya Aboy yang telah meninggal. Bahkan ia juga melihat Aboy dalam keadaan yang mengerikan. Mengalami kejadian mengerikan tersebut membuat Iqbal sakit. Saat ditemani Aboy, Iqbal pun menceritakan apa yang ia alami dan kemampuan yang ia miliki. Ia juga mengatakan sesuatu akan terjadi pada Aboy sama seperti Ali. Aboy yang percaya pada Iqbal meminta Iqbal untuk melindunginya. Di sisi lain, jasad Bob kembali ditemukan di rumah tanaman. Ayah Iqbal kembali diinterogasi. Iqbal dan Yaya yang hanya berdua di rumah diajak untuk makan di rumah Aboy oleh ibu Aboy. Namun saat ibu Aboy harus kembali pergi untuk urusan pekerjaan dan hanya mereka bertiga di rumah, tiba-tiba sosok wanita yang ternyata dikenali Aboy sebagai kakaknya muncul dari kegelapan bersama sosok iblis mengerikan yang tubuhnya seperti akar-akar tumbuhan. Iqbal yang menyadari Aboy bahwa itu bukanlah kakaknya mencoba mengusir iblis tersebut. Namun kekuatannya yang masih tersegel membuatnya kalah dan membuat Aboy diserang oleh iblis. Melihat kondisi Aboy yang sangat buruk, Iqbal pun kembali memasuki ruangan tanaman. Ia melihat banyak darah keluar dari tanaman besar kebanggaan Jamil. Begitu juga di dinding yang tertancap paku. Ayah Iqbal yang diinterogasi di kantor polisi mulai percaya pada apa yang Iqbal katakan tentang sosok menyeramkan dari ruangan tersebut. Ayah Iqbal memberontak polisi untuk segera pulang sebab dirinya mengkhawatirkan Yaya dan Iqbal. Di rumah, ayah Iqbal melihat kedua anaknya tampak ketakutan karena mendengar suara-suara aneh dari ruangan di atas rumah mereka. Mereka lalu mengecek ke ruangan di atas rumah mereka yang ternyata adalah rumah Aboy atau Nurul. Iqbal dan ayahnya melihat Aboy yang dalam kondisi kerasukan sedang menyiksa ibunya. Dengan wajah menyeramkan yang bukan dirinya lagi, Aboy terus-menerus meminta dipertemukan dengan ayahnya. Entah apa tujuan dari ucapannya meminta bertemu dengan ayahnya. Iqbal dan ayahnya Iqbal terus mencoba untuk mengusir iblis dari tubuh Aboy. Namun karena separuh kekuatan Iqbal masih tersegel, maka kemampuannya tidak cukup untuk melakukan hal itu.
Sementara itu di ruang tamu, Ibu Iqbal menerima kedatangan polisi yang mencoba memeriksa rumahnya. Polisi yang melihat sebuah foto wanita muda lalu mendapatkan penjelasan dari Ibu Aboy bahwa itu adalah anaknya yang bernama Farah atau kakak perempuannya Aboy yang telah lama menghilang. Sementara itu setelah kepulangan para polisi, keadaan Aboy semakin parah. Sosok iblis yang merasuki Aboy tampak semakin mengganas. Sosok dalam diri Aboy yang terus-menerus meminta dipanggilkan ayahnya atau Jamil membuat Iqbal dan ayahnya Iqbal merasa bahwa semua ini ada kaitannya dengan Jamil. Aboy yang kerasukan bahkan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Saat Aboy yang dirasuki melarikan diri keluar ruangan, Iqbal memohon kepada ayahnya agar membuka seutuhnya segel yang mengunci kekuatannya. Sementara itu, di luar ruangan, Aboy semakin menggila. Ia ingin menyakiti Yahya dan telah melukai ayahnya Iqbal. Kondisi yang semakin tak terkendali membuat segel Iqbal pun dibuka oleh ayahnya. Iqbal lalu mengambil dan melahap entitas yang merasuki tubuh Aboy agar pindah ke tubuhnya. Sosok yang merasuki tubuh Iqbal kemudian membawa Iqbal ke rumah tanaman Jamil. Iqbal yang dirasuki menggali tanah tempat tumbuhan kesayangan Jamil berada dan menemukan kerangka-kerangka manusia. Iqbal yang dirasuki juga menggali dinding yang tertancap paku dan mengambil sebuah bungkusan di dalamnya. Ayah Iqbal mencoba untuk mengeluarkan iblis dari tubuh Iqbal. Namun, ayah Iqbal yang tak memiliki kekuatan supranatural tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Iqbal di alam yang berbeda berusaha membebaskan dirinya sendiri dari kekangan iblis yang berusaha menghasut dan merayunya dengan tipu daya dalam sosok ibunya Iqbal. Tapi iman yang kuat serta pertolongan Allah membuat Iqbal berhasil lepas dari belenggu iblis tersebut. Sementara itu Jamil yang telah kembali dari Pulau Sumatera terkejut melihat keadaan di rumah tanamannya. Ia kemudian ditarik oleh sosok tak terlihat menuju ruangan tempat Iqbal, ayah Iqbal, Aboy dan Ibu Aboy berada. Ibu Aboy yang memegang bungkusan yang berasal dari dinding yang tertancap paku menemukan sebuah janin di dalam bungkusan tersebut. Kenyataan yang sebenarnya pun terkuak bahwa beberapa tahun yang lalu di tempat itu sang ayah pernah melakukan perbuatan keji terhadap putrinya sendiri. Itu adalah Farah, kakaknya Aboy yang diberitakan menghilang beberapa tahun terakhir. Jamil yang telah menghamili putrinya tersebut berusaha untuk menggugurkan kandungan putrinya bersama dengan ibunya. Namun ternyata di dalam tubuh Farah telah berdiam sesosok iblis bertubuh akar menyeramkan yang berasal dari tumbuhan besar kesayangan Jamil yang ia bawa dari Pulau Sumatera. Sosok iblis tersebut tidak ingin Farah mati, sebab di tubuh Farahlah ia telah tinggal. Namun Jamil tidak peduli, ia justru membunuh dan memutilasi putrinya, di mana kepingan-kepingan tubuh putrinya ditanam di wadah berisi tanah tempat tumbuhan kesayangannya tumbuh. Sementara sisa-sisa lainnya ia beri sebagai makanan tumbuhan karnivora miliknya yang lain. Lalu janin dari Farah ia tanam di dinding ruangan tersebut dengan menempelkan sebuah paku dan kertas yang telah diberi mantra oleh dukun dari Batak. Jamil lalu diseret ke dalam kegelapan alam lain oleh iblis. Dalam rupa Farah, iblis tersebut berniat mencabik-cabik Jamil sebagai balasan atas perbuatannya. Di penghujung cerita, setelah Iqbal menyegel iblis tersebut dalam kegelapan, mereka lalu menyadari bahwa Yaya adiknya juga dianugerahi kekuatan supranatural seperti Iqbal. Sementara itu, bunga kebanggaan Jamil akhirnya mekar dengan indahnya. Demikianlah alur cerita dari film Harum Malam Blood Flower yang dirilis tahun 2022. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie lainnya. Bye-bye!